0412044. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai reaktansi kapasitif. Berikut simak pembahasan saya mengenai reaktansi kapasitif. Dalam rangkaian kapasitor diberikan arus, maka akan terjadi hambatan yang biasa disebut reaktansi kapasitif. Nah, jika arus searah dihubungkan pada sebuah kapasitor, maka di dalam kawat penghubung terjadi arus sebentar sampai beda potensial antara kedua lempeng kapasitor sama dengan tegangan jepit sumber arus searah. Kemudian berhenti. Jika kapasitor dihubungkan pada sumber arus AC, maka kapasitor akan tiap kali dimuat bolak-balik karena pada jempitan tiap kali terdapat pergantian tegangan. Nah, di dalam kawat penghantar kapasitor akan terjadi arus AC. Jadi arus AC dapat melalui kapasitor. Kapasitif dan cara menghitungnya. Nah, kapasitor merupakan komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara. Pada pengisian dan pembuangan muatan kapasitor yang diberikan tegangan AC atau tegangan bolak-balik, arus listrik yang mengalir melewati kapasitor tersebut dibatasi oleh resistansi pada kapasitor itu sendiri. Nah, resistansi kapasitor ini dikenal dengan istilah reaktansi kapasitif atau bisa juga disebut dengan capacitive resistance yang biasanya dilambangkan dengan simbol Xc dengan satuan ohm. Dengan kata lain, reaktansi kapasitif atau capacitive resistance ini dapat diartikan sebagai hambatan yang timbul pada kapasitor yang dilewati oleh arus bolak-balik atau arus AC. Kapasitor adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan arus listrik dalam bentuk muatan kapasitor atau yang pada awalnya disebut dengan kondensator. Secara struktur, prinsip terdiri dari dua buah plat konduktor yang berlawanan muatan, masing-masing memiliki luas permukaan A dan mempunyai muatan persatuan luas konduktor yang dipisahkan oleh sebuah zat dielektrik yang bersifat isolator sejauh D. Zat inilah yang nantinya akan menangkap elektron-elektron bebas. Muatan berada pada permukaan konduktor yang jumlah totalnya adalah 0. Hal ini disebabkan jumlah muatan negatif dan positif sama besar. Bahan dielektrik adalah bahan yang jika tidak terdapat medan listrik bersifat isolator, namun jika ada medan listrik, maka akan terbentuk dipol-dipol listrik yang arah medan magnetnya melawan medan listrik semula. Hubungan arus dan tegangan itu berbanding lurus, di mana jika arus yang mengalir pada suatu rangkaian besar, maka tegangan yang dihasilkan juga akan besar. Namun sebaliknya, jika arusnya kecil, maka tegangan yang dihasilkan akan kecil juga. Adapun fungsi alat dan bahan. Yang pertama, multimeter atau multimeter ampermeter. Nah, multimeter ampermeter ini digunakan untuk mengukur arus. Kemudian ada multimeter voltmeter, itu digunakan untuk mengukur tegangan. Dan juga ada kapasitor. Nah, sifat dasar sebuah kapasitor adalah dapat menyimpan energi dalam medan listrik. Untuk arus DC, kapasitor berfungsi sebagai isolator atau penahan arus listrik. Sedangkan untuk arus AC, kapasitor berfungsi sebagai konduktor atau melewatkan arus. Nah, kemudian ada juga power supply. Nah, power supply di sini sebagai sumber arus AC dan DC.